Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Arham Al-Amin. Baik, mungkin kelas saya kelas A, NIM 236300003, Universitas Dayun Ihsanuddin, Teknik Sipil. Baik, mungkin langsung saja kita langsung ke materi. Kita lanjutkan ke materi RPS 8 tentang trafik sinyal. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya kita harus mengerti apa itu trafik sinyal. Trafik sinyal adalah sistem pengaturan arus lalu lintas pada persimpangan dengan menggunakan sinyal lampu yang bertujuan untuk menjaga keselamatan arus lalu lintas dengan memberikan petunjuk yang jelas, terarah, dan tidak menimbulkan keraguan. Pada umumnya, sinyal lalu lintas dipergunakan untuk satu atau lebih dari alasan berikut. Terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama, untuk menghindari kemacetan simpangan akibat adanya konflik arus lalu lintas jam puncak. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada kendaraan atau pejalan kaki dan jalan simpang kecil untuk memotong jalan utama. Yang ketiga, untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan antara kendaraan-kendaraan dari arah yang berlawanan. Dengan menerapkan metode-metode yang ada, mungkin kita bisa memperkirakan pengaruh penggunaan sinyal lalu lintas terhadap kapasitas dan perilaku lalu lintas jika dibandingkan dengan pengaturan tanpa sinyal lalu lintas. Perhitungan dilakukan persatuan jam untuk satu atau lebih periode, misalnya didasarkan pada kondisi arus lalu lintas rencana puncak pagi, siang, dan sore. Pengaturan waktu dari simpangan dengan sinyal lalu lintas yang secara individu mencakup penentuan dari parameter-parameter utama sebagai berikut. Yang pertama, periode antar hijau atau integran antar fase. Yang kedua, waktu putar atau turtle time. Yang ketiga, waktu hijau masing-masing fase. Pengaruh sinyal dari lalu lintas. Sinyal lalu lintas pada kondisi arus lalu lintas di persimpangan berubah secara dramatis sebagai fungsi dari perubahan relatif kecil parameter pengaruh waktu. Karena itu sangat penting sinyal lalu lintas dilakukan secara berhati-hati dan secara berkala diperbarui sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan lalu lintas di simpangan. Dalam usaha menghasilkan sekecil mungkin tundaan untuk arus lalu lintas yang dapat lampu merah. Pengaturan waktu lalu lintas umumnya didasarkan pada kriteria untuk meminimumkan tundaan kendaraan rata-rata atau kombinasi dari tundaan dan jumlah dari stop. Sinyal lalu lintas merupakan alat pengatur pergerakan lalu lintas di samping melalui pemisah waktu untuk berbagai arah pergerakan. Alat lintas umumnya didasarkan berkriteria untuk meminimum. Alat pengaturan ini menggunakan individukasi lampu hijau, kuning, dan merah. Tujuan dari pemisah waktu adalah untuk menghindarkan terjadinya arah pergerakan yang saling berpotongan atau melalui titik konflik pada saat bersamaan terdiri dari 2 tipe, yaitu konflik pertama, konflik yang terjadi dari arah yang memotong dan mempunyai waktu yang dialirkan selama waktu hijau dan fase berbeda. Konflik kedua, konflik yang terjadi di antara arus lalu lintas belok kanan dan lalu lintas arah lainnya, dan arus lalu lintas belok kiri dan pejalan kaki. Di dalam UU 022/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok. Pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu
antar arus yang ada. Karakter sinyal lalu lintas. Ada banyak kondisi yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kapasitas simpang bersinyal. Kondisi tersebut meliputi: yang pertama, kondisi lalu lintas seperti volume lalu lintas di masing-masing jalur, distribusi kendaraan bermotor oleh pergerakan kendaraan, baik ke kiri, ke kanan, atau lurus, meliputi melalui persimpangan. Kompetisi dari jenis kendaraan dalam setiap pergerakan tersebut. Yang B, kondisi sinyal dari lalu lintas mencakup jenis lalu lintas yang dipakai di persimpangan. Kondisi-kondisi di atas berpengaruh terhadap kapasitas kinerja lalu lintas pada persimpangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengaturan lalu lintas sedemikian rupa sehingga mampu mendistribusikan waktu kepada masing-masing kelompok pergerakan keadaan secara proporsional sehingga tujuan dari pengaturan lalu lintas dapat tercapai. Sistem pengaturan tersebut diterapkan untuk memisahkan pergerakan lalu lintas berdasarkan waktu. Pemisahan ini diperlukan khususnya untuk jenis konflik primer. Konflik primer adalah pertemuan aliran kelompok kendaraan dari persilangan arus kendaraan crossing. Pengaturan fase pada pemisahan jenis konflik primer dapat dilakukan dengan dua fase yang masing-masing fase untuk jalan yang berpotongan. Pengaturan fase ini juga dapat digunakan apabila terdapat larangan belok kanan pada suatu simpang. Pengaturan sinyal lalu lintas dengan dua fase ini akan memberikan kapasitas yang lebih besar, sehingga pengaturan ini dapat digunakan sebagai dasar dari analisis atau analisa sinyal lalu lintas. Sistem lampu lalu lintas menggunakan beberapa jenis nyala lampu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lampu hijau atau green, kendaraan yang mendapat isyarat lalu harus bergerak maju. Yang kedua, lampu kuning, yellow, kendaraan yang mendapat isyarat harus melakukan antisipasi antara memungkinkan harus keputusan untuk berlakunya isyarat lampu hijau. Yang ketiga, merah, kendaraan mendapatkan isyarat harus berhenti pada sebelum garis berhenti atau stop line. Pada umumnya, sinyal lalu lintas dipergunakan untuk satu atau lebih dari alasan berikut. Yang pertama, untuk menghindari kemacetan persimpangan akibat adanya konflik arus lalu lintas sehingga terjamin bahwa suatu kapasitas tertentu dapat ditahan bahkan selama kondisi lalu lintas jam puncak. Yang kedua, untuk menghindari kesempatan pada kendaraan untuk melintasi persimpangan tersebut. Yang ketiga, mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat benturan antar kendaraan dari arah berlawanan. Definisi lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di simpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak pada pergantian sehingga tidak mengganggu antar arus yang ada. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir semua kota di dunia ini. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal untuk menandakan berhenti adalah warna merah. Hati-hati ditandai dengan warna kuning atau hijau yang berarti dapat berjalan. Tujuan adanya lampu lalu lintas yaitu menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus lalu lintas bagi pergerakan kendaraan. Yang kedua, memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Yang ketiga, mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan. Jenis-jenis sistem pengaturan lalu lintas. Jenis sistem pengaturan lalu lintas berdasarkan cara
Pengoperasinya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu lampu lalu lintas waktu tepat atau fixed time traffic signal, lampu lalu lintas yang mengoperasikannya menggunakan waktu yang tepat dan tidak mengalami perubahan. Yang kedua, lampu lalu lintas waktu tak tetap atau actuated traffic signal, lampu lalu lintas yang mengoperasikan dengan pengaturan waktu tertentu dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai kedatangan kendaraan dari berbagai simpangan. Sekian mungkin saya itu dari RPS 8 mengenai atau materinya mengenai traffic signal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.